Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda yang dirahmati Allah, pelajaran materi pendidikan agama Islam ini disampaikan melalui virtual, artinya kita tidak bisa bertemu fisik, namun pertemuan secara virtual ini kami harapkan tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi kewajiban, tidak mengurangi ketaatan kita untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar ini sebagaimana kegiatan belajar mengajar sesungguhnya seperti di sekolah. Artinya kita tetap serius, kita tetap memenuhi adab sebagai seseorang penuntut ilmu, kita harus mempersiapkan alat-alat belajar, upayakan kita tetap berseragam, upayakan kita duduk dengan sopan dan santun, upayakan kita terus menyimak dan mencatat semua materi-materi ini, kemudian mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan melaksanakan semua apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai seseorang penuntut ilmu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini materi kelas 9 di tahun ajaran baru, ya, di semester ganjil. Tanpa terasa sudah 1 tahun berlalu dan sekarang Ananda sudah duduk di kelas 9, ya. Tadinya kelas 8 dan sekarang di kelas 9. Artinya tidak tinggal 1 tahun lagi yang harus dioptimalkan untuk belajar di sekolah, ya. Karena ke depan mungkin kalian akan lebih membutuhkan waktu yang khusus, ya, untuk bisa mempersiapkan diri kita untuk kenaikan dan kelulusan. Jadi anak-anak sekalian, pada materi ini, materi bab-bab yang akan disampaikan adalah bab-bab yang Ustaz Hanif ringkas, ya. Di materi di semester ganjil ini, materi yang awal disampaikan adalah bab tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, ya. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Jadi anak-anak sekalian, tolong tetap siapkan bukunya, tetap siapkan Al-Qur'annya. Jadi tetap melaksanakan semua yang menjadi kewajiban-kewajiban. Upayakan kalian lakukan ini dengan penuh kedisiplinan, penuh tanggung jawab. Meskipun di rumah jangan remehkan keadaan ini, ya. Jangan remehkan keadaan ini. Oleh karenanya anak-anak, Ustaz Hanif hanya bisa menyampaikan secara virtual melalui media YouTube dan PowerPoint ini, namun kalian harus tetap mengikuti dan mengambil semua esensi-esensi yang ada di dalamnya. Baik, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah, materi pertama yang akan kita pelajari adalah bab optimis, ikhtiar, dan tawakal, ya. Akhlak mahmudah, akhlak terpuji, yakni diantaranya optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, kita lanjutkan, ya. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhlak terpuji atau disebut akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, artinya adalah segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah lain dari karimah adalah hasanah, thayyibah, khairah, karimah, mahmudah, azizah, dan albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan 2 hal yang sangat ringan di punggung, tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat nanti?" Abu Dzar menjawab, "Apa itu ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan 2 hal tersebut." Hadis riwayat Baihaqi.
Jadi akhlak terpuji disebut akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Anda yang dirahmati oleh Allah, ada karakter, ada sifat, ada yang hal-hal yang beberapa akhlak yang kita kaji di sini, diantaranya salah satunya adalah optimis. Apa yang maksud dengan optimis? Optimistik ya bahasa Inggrisnya. Optimis ini adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seseorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, orang optimis itu orang yang senantiasa ada harapan di depannya gitu ya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia itu tidak mudah menyerah. Itu namanya optimis ya. Kemudian kebalikan dari sifat optimis ialah sifat pesimistis. Ya, optimis lawannya pesimis. Di dalam hidupnya orang yang pesimistis dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, sehingga dia tidak mau mencobanya. Nah, ini karakter mana nih? Merasa yang mana diri kita? Apakah diri kita orang yang merasa optimis? Apa diri kita sesungguhnya orang yang pesimis? Jadi kalau kalian menghadapi ujian gitu ya, misalkan, saya nggak yakin nih, saya bakal nilainya bagus. Nah, kalian bisa ngukur diri kalian, orang yang optimis apa orang yang pesimis. Kalau kalian merasa gagal, nggak bisa, berarti kalian orang yang pesimis ya. Orang yang tidak ingin mengalami kemajuan karena dia yakin dia akan gagal. Kalau orang yang optimis, dia akan yakin, insya Allah saya ujian ini saya yakin saya akan bisa menjawab dan akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini optimis ya. Kemudian anda yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku, ya, aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Jadi tetap husnuzon ya. Jadi tetap husnuzon. Ketika kita berbaik sangka, sesungguhnya Allah juga akan berbaik sangka kepada kita gitu ya. Kalau kita sudah berburuk sangka dan sebagainya, ya tidak seperti itu juga. Kemudian apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah. Jadi jangan salah sangka ya. Apa yang menurut Allah baik, apa yang menurut Allah baik kadang tidak baik menurut kita gitu ya. Apa yang menurut kita tidak baik, sesungguhnya itu baik menurut Allah. Jadi jangan jangan bersifat pesimis dan tetap berprasangka, berpositif thinking ke depannya. Perintah optimis di dalam Al-Quran ya, ini salah satunya yang harus dihafalkan. Ustaz minta nanti Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini dihafalkan satu persatu oleh kalian dan Ustaz mintakan nanti dalam bentuk voice note ya. Voice note dan kemudian kalau bisa nanti di link Google Form biar semuanya terarsipkan ya nanti ya. Nah, ini perintah optimis di dalam Al-Quran terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina. Qul, katakanlah ya ibadiyah, hai hamba-hambaku yang alladzina, yang melampaui asrofu. Asrofu itu yang melampaui batas. Ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah ya kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ingat di sini, la, don't, taqnatu, desperate, apa desperate ya? Gagal ya, berputus asa lah ya. Mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirud dzunuba, mengampuni dosa-dosa, jami'ah, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia sesungguhnya dialah al-ghafuru. Al-ghafurnya apa? Maha pengampun. Innahu huwal ghafur, sesungguhnya dia maha pengampun
Ghafurur Rahim, dan Maha Penyayang. Ya. Jadi tolong nanti Quran surat Az-Zumar ini perintah optimis yang ada di dalam Al-Quran. Jadi salah satu akhlak yang kita pelajari adalah optimis, dan optimis ini sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk senantiasa kita sebagai hambanya untuk tidak berputus asa. La taqnatu tadi, ya, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah, ya. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Tolong ini di tandai ya, ayat ini di Ustadz minta untuk disalin di dalam buku tulis kalian ya, dari bab yang sudah disampaikan saat ini. Kita lanjut. Lawan dari sifat optimis adalah apa tadi? Sifat pesimis. Optimis lawan katanya pesimis. Kalau optimis itu senantiasa dia yakin ya ke depannya, ya, ada harapan, dia yakin bisa. Lawan katanya adalah pesimis, dia merasa diri dia tidak bisa, tidak yakin. Nah, ini pesimis, ya. Istilahnya bahasanya pecundang itu orang yang gagal gitu ya, beranggapan nggak beranian, jadi orang-orang menyebutnya pecundang. Padahal sifatnya, karakternya adalah yang pesimis ini. Kemudian kita lanjutkan. Orang optimis ini sebuah quotes. Orang optimis itu adalah kegagalan adalah suatu proses pembelajaran yang akan hasil yang lebih memuaskan. Kegagalan adalah satu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Jadi orang yang optimis beranggapan seperti itu. Jadi kegagalan itu adalah sebuah proses, ya. Jadi kegagalan itu bukan sebuah akhir. Dia adalah sebuah proses, masih proses loh, bukan akhir. Proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Kalau orang pesimis kayak gimana? Kegagalan adalah satu bukti kalau itulah identitas dirinya. Nah, ini kan ya, mana karakter kita yang paling pas gitu ya. Kalian ini orang yang optimis apa orang yang pesimis? Kemudian kita lanjut. Yang kedua, orang optimis suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Tuh, karena ada langkah ke depan yang masih panjang, jadi dia suka dengan tantangan itu, dan dia keluar dari nyaman dan dia suka dengan tantangan itu, dan dia lalui itu dan dia hadapi itu, karena itu yakin membuat dirinya akan lebih maju nantinya. Kalau orang pesimis seperti apa? Orang pesimis zona nyaman yang sudah cukup. Udahlah, keadaan seperti ini udah cukup bagi saya, inilah keadaan yang sesungguhnya, kata dia. Tantangan hanya untuk orang yang tidak berpikir panjang. Kemudian orang optimis menerima kritik yang dikatakan orang lain. Jadi ya bagi mereka kritik itu, nasihat itu, masukan itu dari orang lain, nasihat itu sesungguhnya membuat diri kita baik gitu. Orang optimis berpandangan seperti itu, dia menerima, enjoy aja, nggak sakit hati, nggak baper. Tapi kalau orang pesimis seperti apa? Dia nggak mau menerima pandangan, masukan gitu kan ya, karena itu penilaian dirinya. Jadi ya kayak gitulah gitu. Jadi beda ya di sini ya. Orang optimis itu menerima dia masukan dan nasihat. Kalau kalian merasa diri kalian ketika dinilai, dikritik, dinasehati, bawaannya sudah mulai kayak gitu, terbawa perasaan dengan pandangan orang lain, ya itulah kalian ternyata orang yang pesimis. Orang optimis dapat menginspirasi orang yang berada di sekitarnya. Yuk kita maju, gitu kan ya. Orang optimis ini cocok lah ya jadi bos itu ya. Jadi kan dia kan menginspirasi bawahannya gitu kan ya. Ada sesuatu yang ingin kita capai ke depannya gitu. Ayo kita melangkah bersama-sama. Ayo semua ikut bersama-sama gitu kan. Tapi kalau orang pesimis itu cuman bisa iri aja dengan pencapaian orang lain gitu kan ya. Dia merasa diri dia itu kayaknya kalah dengan orang lain gitu kan ya. Merasa diri dia nggak bisa apa-apa dan hanya bisa iri dengan pencapaian orang lain. Itu anak-anak sekalian, kita lanjut pada slide berikutnya. Orang optimis percaya akan sebuah perubahan. Ya, orang optimis percaya akan sebuah perubahan. Orang pesimis konstan. Ya, konstan adalah satu-satunya cara agar tetap bergulir sebagaimana mestinya. Stagnan aja hidupnya gitu kan ya. Jadi kalau orang optimis itu dinamis. Dinamis itu apa? Dia suka sesuatu yang berkembang, baru, yang berubah-ubah,
yang tidak gitu-gitu aja, yang istimewa, yang berbeda gitu kan ya. Tapi kalau orang pesimis udahlah gitu aja, stagnan aja hidupnya. Ini tempatnya satu-satunya cara agar dunia tetap bergulir sebagai manusia. Udah keadaan kayak gini aja kita harus hidup. Nah, kayak nggak mau maju. Jadi paham ya perbedaan antara orang yang optimis. Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa optimis ya. Kita belum kesananya. Orang optimis berani bermimpi dengan perencanaan untuk mewujudkannya. Orang pesimis jangan mimpi, jalani saja realita yang ada hari ini. Berbeda ya, berani bermimpi dengan jangan mimpi. Ya, berani nggak kalian bermimpi? Bermimpi untuk menjadi ini nih. Bermimpi untuk suatu saat saya harus mempunyai usaha yang banyak, usaha yang berkembang, menjadi sebuah direktur dalam sebuah perusahaan, untuk menjadi saya mempunyai karyawan, punyai rekan-rekan kerja, tim dan sebagainya. Kalau orang yang pesimis, jangan ngimpi gitu kan ya, nggak akan bisa nggak gitu. Itu kayak gitu. Jalani saja yang kayak gini aja udahlah gitu kan. Udah puas dengan keadaan itu saja gitu. Dia tidak mau untuk melangkah, berani bermimpi dengan mimpi yang lebih besar. Kemudian orang optimis masih banyak hal untuk dipelajari. Sedangkan orang pesimis hanya belajar hal-hal yang mendukung usahanya yang konstan tadi. Lanjut. Ini banyak quotes-nya lagi ya. Orang optimis bisa melihat hal baik dalam kejadian paling buruk sekalipun. Sedangkan orang pesimis, sudahlah, hal buruk ya akan selamanya buruk, tidak akan ada aspek lain. Nah, kayak gini. Ya. Coba pikirkan, positive thinking atau negative thinking. Ya. Kemudian lanjut. Ya, ini perasaan semua ini manusiawi ya. Ada kadang-kadang depresi bawaannya, ada kadang stres, kadang-kadang gagal, kadang-kadang pengen berhenti, kadang-kadang merasa suffering, pain, sedih, frustration, frustasi, tired, itu adalah apa? Lelah ya, capek gitu kan ya, mad. Semua ini perasaan manusiawi lah ya. Ini kadang-kadang menjadi tantangan kita. Perasaan-perasaan gini mampu nggak sih kita tepis, mampu nggak sih kita lawan gitu kan ya. Ya karena perasaan-perasaan ini membuat diri kita menjadi pesimis tadi, menjadi gagal, tidak mau ke depan. Kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, optimis. Positive, every days, always understanding, best experience, future happiness, dan lain-lain. Every humor look. Optimis, rangkaian optimisme, ringankan beban hidup. Ya, memang hidup kita mempunyai beban. Cuman jangan anggap beban itu ya sebagai beban aja, tapi upayakan dia sesuatu beban yang bisa diringankan. Ya, semua orang punya masalah, tinggal diri kita untuk bagaimana meminimalisir rasa masalah tersebut sehingga masalah itu tampak kecil. I can do it. Ini saya merasa tidak bisa, gunting dalam kamus hidup kalian, buang itu jauh-jauh, robek itu dan buang itu ke tempat sampah. Ya, I can do it, bukan I can do it. Kalian bisa, ya kalian bisa, bukan kalian tidak bisa. Rubah dari ketidakmungkinan itu menjadi kemungkinan, impossible menjadi possible. Ya, imnya itu hapus aja, karena sesungguhnya itu pasti bisa, itu memungkinkan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin. Lanjut. Hanya satu tangga untuk mencapai kesuksesan. Ya, kalau orang pesimis dia akan melihat tuh itu langkah masih panjang. Tapi kalau bagi orang yang optimis, itu bisa diselesaikan seperti rangkaian puzzle yang itu bisa disusun dan itu bisa disusun menjadi sebuah jembatan untuk menuju sebuah kesuksesan. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ilustrasi aja ya. Orang pesimis, orang yang seperti matahari terbit. Tapi orang yang pesimis, orang yang seperti matahari sudah tertutup langit, awan, dia sudah mulai gelap dan memudar. Kemudian kita lanjut lagi.
Ini ilustrasi aja. Bahkan seorang gajah, bukan seorang, hewan gajah pun dia memiliki optimis, bahkan bisa mencapai sebuah tujuan yang diinginkan gitu kan ya. Walaupun orang-orang bilang nggak mungkin gajah itu adalah hewan yang berat, nggak mungkin, nggak bisa nangkep gitu kan ya. Dalam sirkus nggak mungkin bisa dia terbang gitu kan. Tapi orang yang optimis beranggapan itu mungkin, itu possible bagi diri dia. Ya, seperti halnya diri kita mampu sebenarnya untuk mencapai itu. Layaknya kita memegang langit, walaupun sebenarnya orang beranggap nggak bisa memegang langit, memang nggak bisa ya. Tapi buat diri kita itu mampu. Ya. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Optimiskah kamu pada hari ini? Anda sekalian dirahmati oleh Allah, optimis tidak? Lanjut ya, optimiskah kamu pada hari ini? Optimis nggak? Saat ujian nasional, optimis nggak kalian? Ya, nggak mungkin saya bisa. Untung sekarang ujian nasional kalian mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Kayak sesuai dengan harapan ya. Ujian nasional dihapuskan, gitu kan ya. Tapi paling nggak ujian-ujian kehidupan lah ya. Merasa gagal, ya, saya merasa saya tidak bisa, ya. Ujian itu bukan hanya di sekolah saja. Dalam kehidupan realita pun kita semua mengalami ujian yang sama. Allah memberikan ujian untuk kita lewati dan untuk kita hadapi dan untuk kita selesaikan. Agar apa? Agar kita mendapatkan nilai, mendapatkan predikat, mendapatkan derajat. Itulah sesungguhnya ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu lebih berat daripada ujian nasional. Baik, kita lanjutkan lagi. Ujian akhir sekolah juga seperti itu. Ya, pokoknya setiap ujian ini disinilah karakter kita akan muncul. Apakah kita orang yang pesimis atau kita orang yang optimis? Bukan hanya ujian sekolah, tapi ujian kehidupan juga. SBMPTN, nah, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, ini juga ya ujian lagi nih di sini. Ya, merasa bisa atau enggak gitu kan ya. Kalau udah nggak merasa enggak, ya udah nggak usah ikut SBMPTN gitu kan ya, nggak usah masuk perguruan tinggi berarti kan. Jadi optimis lah, kalian pasti bisa gitu ya. Kemudian kita lanjut, arroja ya. Arroja itu adalah salah satu sifat mengharap ya. Dirinya senantiasa mengharap segala sesuatu yang mengharap keridhaan Allah dan rahmat dari Allah. Jadi ada sesuatu yang diharapkan. Arroja termasuk akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya mempertebal iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kebalikan dari sifat roja adalah berputus asa, putus harapan lah terhadap ridho dan rahmat Allah. Orang itu berarti berprasangka buruk terhadap Allah. Ya, Allah kok memberikan saya ujian yang seperti ini. Nah ini, jadi udah negative thinking bawaannya ya. Ya padahal sebenarnya Allah memberikan ujian itu, kalau kita pikirkan ini mungkin saja Allah akan menaikkan derajat kita gitu kan. Kalau kita berpikiran optimis, tapi orang yang berputus asa ya menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif. Kenapa Allah seperti ini? Berburuk sangka, bukan hanya terhadap manusia tapi terhadap Allah juga ternyata. Kemudian kita lanjutkan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, di kelas 9 ini saya terasa materi tajwid ya, diantaranya hukum nun mati dan tanwin, qalqalah, matobi'i, hukum alif lam. Hukum alif lam kan sebenarnya di kelas 7 ya sudah disampaikan. Hukum nun mati dan tanwin itu juga di kelas 7 semester genap. Qalqalah di kelas 8 semester genap. Matobi'i juga di kelas 9 juga ini dirangkum lagi untuk disampaikan ya. Saya hanya sekedar mengingatkan meskipun di dalam materi tahsin hal yang seperti ini sudah kita praktekkan dalam setiap kegiatan halakoh kita, tapi paling nggak mudah-mudahan nanti materi ini tetap bisa kalian pelajari lagi, karena kita tidak menutup kemungkinan nanti soal-soal dari dinas tetap keluar ya. Kita lanjut.
Tadi optimis sudah selesai ya. Sekarang kita menuju ke akhlak berikutnya. Akhlak mahmudah berikutnya yakni tentang ikhtiar. Ya, jadi Ustaz ingatkan lagi ada 3 akhlak mahmudah yang akan kita pelajari pada bab ini. Di antaranya optimis, dan yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah tawakal. Ya, ikhtiar dan tawakal. Nah, sekarang sudah akhlak yang kedua yakni ikhtiar. Di dalam Quran surat Az-Zumar ya, di dalam Quran surat Az-Zumar yang tadi ya, yang Az-Zumar yang tadi. Nah, sekarang ayat tentang ikhtiar ini terdapat di dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ada 4 ayat ya tentang ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya laisa lil insan ya, manusia itu tiada memperoleh ya, memperoleh illa ma sa'a, selain apa yang telah diusahakannya. Ya, wa anna sa'yahu saufa yura. Dan di ayat selanjutnya bahwasanya sa'yahu, usahanya itu saufa yura, kelak akan diperlihatkan. Yura itu diperlihatkan kepadanya. Siapa yang memperlihatkan? Allah. Ayat selanjutnya summa yujzahul jazaal aufa. Kemudian yujza, akan diberi balasan, yujzahul jazaa, akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan. Jaza itu balasan ya, jaza, jazakallah misalkan, itu semoga Allah membalasmu, memberikan balasan kepadamu. Al-jaza berarti balasan. Jaza al-aufa, balasan yang paling sempurna. Dia akan diberikan balasan yang paling sempurna. Wa anna, dan bahwasanya ila rabbika, kepada Tuhanmu lah, muntaha, tempat kesudahan segala sesuatu. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Ya. Jadi 4 ayat di dalam Quran surat An-Najm ayat 39, 40, 41 dan 42 ini tolong dihafalkan ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, sebelum kita lanjutkan sudah paham ya letak ikhtiarnya di mana ya. Nah, letak ikhtiarnya tadi masa'a tadi ya, yang telah diusahakannya tadi. Jadi manusia itu ya akan memperoleh sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ketika dia mau kerja keras ya nanti dia akan mencapai hasil dari kerja kerasnya dia itu. Ketika dia cuma nyantai-nyantai aja ya dia tidak mendapatkan apa-apa dari tidak apa-apanya itu gitu kan ya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dia tidak berbuat apa-apa. Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, maka juga harus berusaha yang lebih gitu kan ya. Wa anna sa'yahu, dan tadi itu usaha-usahanya tadi ya, ikhtiarnya tadi itu nanti akan diperlihatkan kepadanya. Jadi nggak akan sia-sia lah nanti ya. Jadi akan diperlihatkan nih kamu mau berusaha, ada yang tidak gitu. Kemudian akan dibalas oleh Allah, diganjar dengan balasan yang sempurna. Ya, apa yang dibalas? Usaha-usahanya tadi itu akan dibalas oleh Allah dengan apa yang telah diusahakannya, dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila, dan sesungguhnya Rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu lah tempat kembali segala sesuatu. Yaitu anak-anak yang dirahmati Allah ya. Jadi itu adalah dalil, adalah perintah Allah tentang ikhtiar. Jadi jangan sampai orang muslim itu kalah. Kenapa kita orang muslim itu kalah? Karena kita orang muslim itu sekarang sedang nyaman-nyamannya ya. Di saat orang-orang kafir sedang bekerja keras dan sebagainya, mereka mau berusaha keras,
Kita yang muslim justru santai-santai, sehingga kita tidak ada karya. Jadi ya peradaban itu dibangun dengan kerja keras ya. Jika kita ingin mencapai Islam ini lagi, ya, kerja keras untuk membangun fondasi Islam itu lagi dengan perjuangan yang keras pula. Tidak bisa dengan Islam itu dibangun gemilang dengan hanya kita duduk-duduk saja gitu kan ya. Baik anak-anak sekalian, sifat yang ketiga adalah tawakal. Pengertian dari tawakal adalah di dalam bahasa Arab ada namanya definisinya, fiilnya tawakkala yatawakkalu tawakkal. Artinya berserah diri atau mewakilkan. Ya, istilahnya berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi orang yang bertawakal adalah orang yang menganggap nih usaha saya sudah segini, setelah ini terserah Allah aja deh gitu aja. Nah itu namanya tawakal. Suka-sukanya Allah aja deh gitu kan, itu namanya tawakal. Mau Allah jadikan itu berhasil, mau Allah jadikan itu gagal, mau Allah jadikan itu sukses, mau Allah jadikan itu berantakan, ya itu suka-sukanya Allah lah. Saya berserah diri, terserah Allah aja deh. Nah, itu namanya tawakal. Tidak terlalu berambisi, tidak terlalu memaksakan diri untuk ya Allah saya sudah berusaha, saya harusnya mendapatkan yang seperti ini. Nah, itu namanya tidak bertawakal. Jadi ketika usahanya tidak berbanding lurus dengan hasilnya, ya dia mudah kecewa di situ. Yaqnatu min rahmatillah, dia berputus asa dari rahmat Allah. Ya di seperti tadi ya, gagal gitu kan ya. Ya udah, kalau sudah maksimal, yang selanjutnya ini adalah tawakal nih. Hanya orang-orang tertentu yang menyerahkan semua urusannya itu hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya perintah bertawakal di dalam Al-Qur'an. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surat Al-Imran ya. Ayat 159. Nah, ini dalil tentang perintah tawakal dihafalkan. Jadi ada 3 ya. Ada Quran surat Az-Zumar tentang optimis, Quran surat An-Najm tentang ikhtiar, dan yang ketiga Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang tawakal. Ini pendek kok, mudah untuk diingat, dan ini jadi prinsip hidup sehari-hari kalau bisa. Faiza azamta, apabila kalian sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka setelah itu bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Bentuk contoh dari tawakal adalah ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh dan cerdas. Sebagai muslimin dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan tawakal kepada Allah semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridha Allah. Dalil lain tawakal. Nah, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 51, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Kemudian, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian, jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian game tawakal, Ustadz cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada materi akhlak terpuji ini. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah mohon diingat 3 karakter, 3 sifat, 3 akhlak. Di antaranya adalah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis bagaimana di dalam Quran surat Az-Zumar, ikhtiar tadi terdapat di dalam Quran surat An-Najm, dan tawakal terdapat di dalam Quran surat Al-Imran. Ini semua dihafalkan ya. Nanti voice note mohon dikirim. Mungkin itu saja. Setelah ini Ustadz akan mengirimkan sebuah tugas yang tetap akan dikirimkan melalui Google Form. Jadi pertemuan Ustadz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.